Edward bagai tak kenal lelah menyelesaikan segala urusannya. Dia tak tega untuk lama-lama meninggalkan sang istri. Meskipun Dena tinggal dengan kedua orang tuanya, namun perannya tak kalah penting untuk Dena dan buah hati mereka saat ini. Dari yang semula diperkirakan selesai antara 10 sampai 15 hari. Ini baru 1 minggu, semuanya sudah beres. Edward bahkan rela tak cukup beristirahat untuk semua itu. Mi, Pi, siang nanti Edward akan pulang. Kata Edward pagi ini yang membuat aktivitas sarapan kedua orang tuanya terhenti sesaat. Hari ini, kamu serius? Tanya Mami Erika yang masih belum rela rasanya untuk berpisah kembali dengan sang putra. Iya Mi, jawab Edward. Memangnya pekerjaan kamu sudah selesai Ed? Tanya Papi. William ikut buka suara. Sudah Pi, tinggal sedikit yang harus Edward selesaikan pagi ini sebelum nanti siang kembali ke Indonesia. Jawab Edward yang sekaligus membeberkan tepatnya kapan dia pulang. Apa nggak bisa ditunda Ed? Sampai besok saja. Mami masih kangen sama kamu, kata Mami Erika dengan wajah memelas. Tatapan mata wanita parubaya itu pun terlihat sangat sendu saat ini, namun dalam hati berharap jika putranya itu bisa menunda kepulangannya. Maaf Mi, Edward gak bisa, jawab Edward. Kasihan Dena yang harus begadang karena sudah tidur jika tak ada Edward. Sahut Edward yang merasa tak enak hati dengan meminta, tapi yang mau bagaimana lagi. Dia juga tak ingin kesehatan istrinya jadi terganggu karena kurang istirahat yang bisa berimbas pada calon anak mereka. Mi, memangnya Mami mau calon cucu kita kenapa-kenapa karena ibunya kurang istirahat? Enggak kan Mi? Tanya Papi William pada sang istri. Enggak lah Pi. Ya udah, kamu boleh pulang, kata Mami Erika. Pada akhirnya yang membuat perasaan Edward jauh lebih lega. Sebenarnya Dena mau ikut ke sini, tapi akunya nggak mau ambil resiko Mi, kata Edward. Iya, jangan. Dena masih hamil, sahut Mami Erika. Nanti kapan-kapan biar Mami sama Papi saja yang berkunjung ke sana, sambungnya lagi. Mami sama Papi kenapa nggak tinggal di Indonesia saja? Tanya Edward tiba-tiba. Lagian, Emily dan suaminya juga tinggal di Bali, sambungnya lagi. Emily adalah adik dari Edward. Edward hanya dua bersaudara saja. Tapi Emily yang umurnya berjarak 5 tahun dari Edward justru lebih dulu menikah dan sekarang menetap di Bali bersama suami dan kedua anaknya. Suami Emily juga orang Indonesia yang punya usaha restoran dengan beberapa cabang di Bali. Akan kami pikirkan Ed, sahut Papi William. Yang nanti malam Mas ada undangan makan malam, jadi kamu dan Andi harus ikut buat temanin Mas nanti, kata Calvin pagi ini. Loh, kok mendadak sih ya? Ngomongnya, protes Santi. Maaf, aku lupa yang, ucap Calvin. Kebiasaan, udah tua yang Mas. Makanya pikun, ejek Santi pada suaminya. Tentu saja Calvin langsung meraih pinggang Santi dan menggelitiknya hingga membuat sang empunya yang berdiri di samping RNCG jadi terlentang di atas RNCG dengan tertawa lepas. Mas, sudah mas, aku sudah gak tahan. Geli, hahaha. Kata Santi di sela tertawanya. Minta maaf gak? Udah katain mas tua dan pikun, kata Calvin tanpa menghentikan pergerakan tangannya yang masih sibuk menggelitik Santi. Iya mas, maaf, ampun, udah mas. Aku pengen pipis ini jadinya, sahut Santi dengan sudut matanya yang sudah berair. Calvin yang tak tega pun akhirnya mengakhiri semuanya. Lagian suami tampan kayak gini, kok dibilang tua? Kata Calvin dengan bersungut-sungut. Iya, suami aku tampan, sahut Santi dengan nafas yang terengah-engah. Nggak asik banget sih mas, main kegitin aja, kata Santi dengan wajah yang sedikit cemberut. Karena ulah suaminya itu, perutnya terasa sedikit kencang.
Gara tertawa menahan geli. Habisnya kamu duluan yang mulai, kata Calvin membela dirinya sendiri. Oh iya mas, nanti acaranya jam berapa? Tanya Santi yang teringat dengan ucapan Calvin tadi. Sekitar jam 7:30 malamnya. Tapi nanti mas usahakan untuk sampai rumah pukul 5 sore. Jadi jam 6 kita sudah bisa berangkat agar kita telat sampai resto. Jawab Calvin. Orang yang mengundang Calvin dan keluarga memang memilih restoran untuk bertemu dan makan malam bersama. Alih-alih mengajak pria yang merupakan pengusaha ternama itu untuk makan malam di rumahnya sendiri. Padahal jika di rumahnya sendiri, akan ada poin plus yang Calvin berikan. Entah bagaimana suasana serta rasa makanannya, namun usaha apa yang diperlihatkan akan menarik simpati dari yang lainnya. Seperti kata Calvin tadi pagi, pria itu kini sudah siap dengan mengenakan jas, serta kemeja yang senada dengan entah putra. Tak hanya kedua pria tersebut, Santi pun mengenakan pakaian yang berwarna senada dengan anak dan suaminya. Wah, cantiknya istriku, puji Calvin dengan tangan yang sudah melingkar ke perut sang istri. Calvin yang sedari tadi bermain dengan Andi, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah sang istri yang masih merias diri di depan cermin. Calvin yang sudah tidak tahan melihat penampakan yang ada di depan sana pun langsung berjalan melangkah ke arah Santi dan membiarkan Andi bermain sendiri di lantai dengan dialasi karpet bulu yang tebal. Bagaimana kalau kita tak usah jadi pergi dan menghabiskan waktu bersama di kamar saja ya? Bisik Calvin dengan sesekali mengecup leher jenjang Santi yang terekspos. Aku jadi ingin mengurungmu di kamar saja sambil melakukan hal yang iya-iya. Sambungnya lagi dan tangan yang melingkar itu langsung mendapatkan cubitan dari tangan Santi. Kok dicubit siang? Protes Calvin yang melepas pelukannya dan sibuk mengusap tangannya yang terkena cubitan Santi. Makanya kalau ngomong jangan suka asal, sahut Santi yang menatap Calvin dari pantulan cermin. Begitu ketiganya sudah siap, mereka langsung saja berangkat agar tak terlambat. Sekitar kurang lebih 30 menit mereka berkendara dengan Pak Pri sebagai supir mereka. Akhirnya keluarga kecil Calvin sampai juga di tempat tujuan. Calvin pun langsung menggiring anak dan isinya itu masuk menuju ke sebuah private room dengan dibimbing oleh salah satu karyawan resto. Ceklek. Tuan Calvin, selamat datang. Serunya begitu pintu terbuka dan menampilkan Calvin di depannya. Ayo, silakan masuk, ajak pria tersebut. Calvin pun langsung meraih tangan Santi untuk diajak melangkah masuk. Pria yang mengundangnya sontak saja sedikit terkejut akan adanya Santi di tengah-tengah mereka. Reaksi serupa pun terlihat pada kedua wanita yang duduk di kursi depan sana. Mereka tak pernah menyangka sebelumnya jika Dev akan benar-benar mengajak anak dan istrinya seperti ini. Selamat malam Tuan dan Nyonya Andero, sapa pria parubaya yang mungkin usianya hampir sama dengan papanya Calvin. Selamat malam Tuan, Franz, kata Calvin yang menyapa balik. Maaf kalau datang terlambat, ucap Calvin yang memang mereka datang terlambat beberapa menit dari waktu yang telah dijanjikan karena kendala di jalan yang tak bisa terelakkan. Saat perjalanan tadi ternyata terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan parah. Tidak apa-apa Tuan, kami cukup mengerti, sahut Tuan Franz. Oh iya, perkenalkan Tuan itu istri dan putri saya. Katanya lagi memperkenalkan anak dan istrinya. Terlihat wanita parubaya yang duduk bersama seorang gadis yang menurut Santi dandanannya terlihat lebih untuk acara makan malam. Biasa seperti ini, bukan pesta. Senang bertemu dengan Anda Tuan dan Nyonya Andero. Saya Margaret, istri dari Tuan Franz. Sapa Nyonya Margaret dengan ramah. Kenalkan, ini putri bungsu kami, Kia, sambungnya. Senang memperkenalan dengan Anda Tuan, ucap Kia dengan ramah pada Calvin. Namun tatapan matanya berubah sinis dan seperti meremehkan saat menyapa Santi.
Untuk sementara ini, Santi tak ambil pusing karena semuanya masih belum melampaui batas. Santi sadar siapa suaminya, jadi pasti masalah seperti ini akan sering terjadi di sekitar mereka. Gia terus saja mencuri pandang pada Calvin. Bukan Calvin tak merasakannya, namun pria itu lebih memilih acuh tak acuh dan tak menghiraukan sama sekali. Terima kasih Tuan sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami, kata Tuan Franz sembari menunggu makanan yang mereka pesan datang. Calvin hanya menganggukkan kepalanya. Menanggapi perkataan Tuan Franz, pria itu lebih memilih bercengkerama dengan putranya. Nyonya, kalau boleh tahu berapa usia Tuan muda? Tanya Nyonya Margaret. Hampir 2 tahun, Tuan. Jawab Santi. Wah, masih aktif-aktifnya, kata Nyonya Margaret lagi. Iya, benar Nyonya. Aktif jalan ke sana kemari. Susah kalau disuruh berhenti, sahut Santi yang berusaha bersikap ramah. Jadi kadang bikin saya sedikit kewalahan, imbuhnya lagi. Loh, memangnya Nyonya tidak memakai jasa baby sister? Tanya Nyonya Franz. Tidak Nyonya, saya lebih memilih untuk mengasuh sendiri anak kami, supaya kami bisa lebih akrab. Ikatan batin lebih kuat dan yang paling penting, saya bisa melihat dan mengikuti langsung bagaimana tumbuh kembang putra kami, jawab Santi. Memangnya Nyonya tidak bekerja? Tanya Gia tiba-tiba yang ikut menimpali obrolan kedua wanita itu. Saya rasa wanita yang pantas menjadi pendamping seorang pengusaha sukses seperti Tuan Andero ini adalah seorang wanita berpendidikan tinggi dengan jenjang karir yang bagus. Jadi kedudukannya seimbang, tidak jomplang sebelah. Sambungnya yang seolah memandang remeh Santi. Contohnya saya ini adalah putri seorang pengusaha. Tapi saya juga sudah ikut terjun ke dunia bisnis seperti orang tua saya. Imbuhnya seolah sedang membanggakan dirinya sendiri. Calvin yang mendengar seolah istrinya diremehkan seketika, tangannya yang terletak di atas PH langsung terkepal menahan amarah. Baru saja Calvin ingin buka suara, tapi tangan lembut Santi mengusap punggung tangan Calvin, sehingga membuat pria itu langsung menoleh ke arah sang istri. Santi pun menggelengkan dengan kepalanya, pelan seolah memberi kode untuk Calvin diam. Seorang pengusaha sukses harus memiliki istri yang bisa mengimbanginya, agar tak membuat malu suami, kata Gea lagi yang membuat Calvin tak bisa menahan diri. Istri saya memang tidak bekerja Nona, tapi istri saya adalah seorang owner, sahut Calvin. Owner, lirih Nyonya Margaret. Mema Cakri, kata Calvin. Mema Cakri, toko yang menjual cek dan bakery paling laris dengan cabang di mana-mana, kata Nyonya Margaret. Kuenya enak-enak, saya sering beli di sana, sambungnya lagi. Terima kasih Nyonya karena sudah berlangganan dengan toko saya, ucap Santi. Walaupun hanya toko roti, tapi Mema Cakri yang memiliki banyak cabang dengan penjualan yang cukup laris, membuat omset toko tersebut tak main-main. Dan lagi Nona, sebagai seorang laki-laki menurut saya, dalam berumah tangga yang dibutuhkan adalah seorang istri, bukan partner bisnis, imbuh Calvin dengan kalimat menohok. Pembicaraan mereka terhenti ketika para pelayan datang untuk menyajikan pesanan mereka dan mulai menyantapnya. Calvin jelas sekali memperlihatkan kemesraannya dirinya dan sang istri saat mulai makan. Andi yang tiba-tiba rewel membuat Santi mau tak mau mengurus putranya terlebih dahulu. Santi mulai mendudukkan Andi dalam pangkuannya dan memberikannya susu dalam dot. Anak ayah tumben rewel, kata Calvin dengan suara lembut. Kasihan bunda jadi terganggu makannya, ucap Calvin. Calvin yang melihat sang istri tak jadi makan, memilih untuk mengendokkan makanan dan mengarahkannya tepat di depan mulut Santi. Makanlah, biar aku yang suapi, kata Calvin. Santi melirik sebentar ke arah keluarga Tuan Franz.
Dirinya merasa tidak enak dan canggung dengan perlakuan Calvin. Tapi mau tak mau, dirinya tetap memakan makanan yang disodorkan oleh suaminya. Akhirnya makanan Calvin dan Santi habis tak tersisa. Dengan Calvin yang menyuapi dirinya sendiri dan Santi secara bergantian. Tuan Calvin begitu sayang dan perhatian ya dengan istrinya, ujar Tuan Franz. Tentu Tuan, karena bagi saya dia adalah belahan jiwa saya. Yang tak ada satu orang pun bisa menggantikan kedudukannya di hati dan hidup saya. Jawab Calvin, namun dengan tatapan teduh yang mengarah ke arah Santi, sehingga membuat wanita itu tersipu. Namun dia yang mendengar semua perkataan Calvin serta melihat perkawinan Calvin pada istri yang membuat gadis itu langsung mengepalkan kedua tangannya. Ya, titip Andi bentar ya. Bunda mau ke kamar mandi. Kata Calvin yang meletakkan TBA Andi untuk duduk di pangkuan ayahnya. Mau aku temani? Tawar Calvin. Nggak usah, aku cuma sebentar kok. Tolak Santi. Ajak Emma yang, kata Calvin lagi yang dijawab senyuman saja oleh Santi. Kadang suaminya itu terlalu bersikap berlebihan padanya. Duh, Santi yang akan keluar dari kamar mandi. Setelah mencuci kedua tangannya di wastafel, tiba-tiba bahunya disenggol dengan keras oleh seseorang. Kamu, kata Santi melihat siapa yang sudah melakukan itu padanya. Yang dia yakin gak itu memang dia sengaja mengingat. Ruangan tersebut terlalu luas untuk dua orang yang jalan sampai bersenggolan. Iya, ini saya, sahutnya dengan angkuh. Nyonya, Anda memang owner toko kue. Walaupun begitu, apa pantas Anda untuk seorang tuan muda Calvin Andero? Tanyanya yang membuat sebelah alis Santi terangkat dengan mata menatap wanita tersebut. Terus siapa yang pantas? Anda? Tanya Santi dengan nada yang meremehkan. Iya, tentu saja. Kedudukan saya cukup tinggi di perusahaan. Ayah saya seorang pengusaha. Saya cantik, seksi serta berpendidikan tinggi. Dan jelas status sosial yang juga tinggi. Jawabnya dengan penuh percaya diri membuat Santi menggelengkan kepalanya dengan terkekeh lirih. Namun sayang, satu kelemahan Anda, kata Santi. Menjadi wanita tak tahu diri yang menginginkan pria yang sudah berstatus suami orang. Sambung Santi. Kamu, kata Gea dengan geram. Saat hendak memberikan tamparan di pipi mulut Santi, tiba-tiba tangan tersebut hanya menggantung saja di udara. Karena dicekal oleh seseorang dari belakang TBH-nya. Anda tidak apa-apa Nyonya? Tanya Emma. Iya. Emma baru masuk ke kamar mandi karena merasa nyonyanya sudah terlalu lama di dalam. Saya tidak apa-apa Emma. Sahut Santi yang langsung melenggang pergi untuk kembali ke ruangan yang mana anak dan kembali ke suaminya berada.